Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh dan soleha? Hari ini kita akan ada video pembelajaran dari tematik. Hari ini pelajaran kita adalah masih mereview tema ketiga, melanjutkan hasil review Zoom kita kemarin. Kemarin kita sudah muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan ke muatan IPA. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau pemamah biak. Jadi, sistem pencernaannya itu lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Kenapa? Karena hewan pemamah biak ini memiliki 4 bagian lambung. Selain itu juga dibantu oleh beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa dalam pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan yang ada di hewan pemamah biak, contohnya sapi, itu adalah yang pertama gigi. Gigi untuk memotong dan mengunyah makanan. Lidah untuk merenggut rumput atau mengambil rumput dari tanah, lalu mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar. Fungsinya dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, ini ya, kalian bisa lihat ada 4 bagian lambung sapi. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Jadi sapi kalau makan itu nggak langsung nggak langsung dicerna sampai selesai. Jadi sapi itu mencernanya itu sebanyak 2 kali. Dia itu kalau sudah ditelan nanti dikeluarkannya lagi makanannya ke mulut untuk dikunyah, jadi 2 kali kunyah gitu ya. Nah, di dalam rumen itu terjadi pencernaan dengan bantuan bakteri. Kalau di retikulum, makanan itu mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri. Kalau omasum itu dicerna dengan enzim pencernaan, kemudian masuk ke abomasum. Nah, di abomasum inilah tempat terakhir pencernaan dari hewan pemamah biak. Dicerna dengan bantuan enzim pepsin oleh abomasum. Lalu setelah dari bagian lambung sapi masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Lalu masuk lagi ke usus besar, yakni penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Lalu terakhir ke anus, yakni mengeluarkan sisa-sisa makanan. Ingat ya, kalau di usus halus itu sari-sari makanannya yang diserap. Kalau usus besar, airnya itu diserap kembali. Ini ya, kalian bisa lihat gambar pencernaan dari manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar hingga ke anus. Nah, sistem pencernaan pada tubuh manusia itu fungsinya untuk menghancurkan makanan. Intinya, sistem pencernaan kita itu mengubah makanan yang awalnya keras, besar, ke ukuran yang lebih kecil dan halus. Lalu juga fungsinya membuang sisa-sisa makanan atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ini ya proses pencernaannya, kalian bisa lihat sama kayak pencernaan pada umumnya, dari memasukkan makanan ke mulut, mengunyah, menelan, kemudian baru pemecahan makanan, penyerapan dan pengeluaran sari-sari sisa-sisa makanan. Ini ya, kalian bisa lihat sudah Bunda tandain fungsi masing-masing organ dengan nomornya. Kalian bisa lihat ya, nanti bisa baca sendiri kan. Nah, lanjut kita ke kelenjar pencernaan. Apa itu kelenjar?
Jadi organ yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan. Apa itu? Yakni enzim pencernaan. Fungsinya untuk mencerna makanan. Jadi enzim atau zat pencerna itu membantu organ-organ manusia dalam mencerna makanan. Ada 4 ya. Nih ya. Yang pertama di bagian mulut. Mulut itu menghasilkan enzim petialin, mengubah zat tepung jadi zat gula. Kedua, hati, cairan empedu. Yang ketiga, lambung, ada pepsin, renin, kemudian ada asam klorida. Kemudian yang keempat, pankreas. Kalau pankreas itu ada 3 enzim, amilase, tripsin ini ya, tripsin dan lipase. Ini fungsinya kalian bisa simak sendiri ya. Lanjut ke gangguan pencernaan pada manusia. Yang pertama ada MAH. MAH ini peradangan yang terjadi pada lambung. Ini MAH ini sangat biasa, maksudnya sering terjadi pada orang-orang pada umumnya. Kemudian ulkus. Ulkus ini sama seperti MAH, cuman lebih parah gitu. Kalau kolik itu sistem pencernaan yang menyerang usus atau lambung. Kemudian sariawan dan sakit gigi itu terjadi di bagian mulut kita. Lanjut ke muatan IPS, faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Nah, kalau faktor pendukung berarti hal-hal yang mendukung terjadinya atau yang menyokong terjadinya suatu keberagaman, yang menyebabkan adanya keberagaman. Yang pertama, letak geografis. Nah, Indonesia itu ingat ya, letaknya di 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, jadi dengan letak kita yang strategis, maka mempermudah untuk perdagangan, baik itu perdagangan lokal maupun internasional. Kemudian bentuk negara kepulauan. Ini kalian bisa lihat ya di peta Indonesia, bentuk pulaunya itu banyak sekali. Itulah kenapa kita itu disebut dengan negara kepulauan. Masing-masing pulau itu membentuk suatu kebudayaan tersendiri yang berbeda satu sama lain. Seperti itu ya. Lanjut ke kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia itu sangat beragam, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, banyak sekali. Nah, dengan adanya kondisi alam yang seperti ini tentunya menyebabkan adanya keberagaman, entah itu keberagaman dalam bidang mata pencaharian, kemudian adat istiadatnya, seperti itu ya. Jadi ada 3. Lanjut ke pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan sosial budaya? Artinya kita itu ikut mendukung terjadinya berkembangnya suatu sosial dan budaya yang ada di negara kita. Caranya, yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah seperti drama, wayang, tarian, dan alat musik tradisional. Lanjut, ini ya salah satu contoh organisasi sosial yang mendukung pembangunan sosial, Koperasi Unit Desa atau KUD. Nah, kegiatan ini bisa berupa usaha simpan pinjam, penyediaan sarana pertanian, dan memasarkan produksi. Ini ya, kalian bisa baca sendiri manfaat dan tujuannya. Lanjut kita ke SBDP, properti dalam tarian. Banyak ya tarian itu menggunakan properti. Properti maksudnya ketika menari mereka itu ada sesuatu yang mereka gunakan untuk mendukung suatu tarian. Misal selendang, topeng, piring, tongkat, banyak ya. Intinya yang mereka gunakan dalam menari.
Kemudian ini ada contoh, ada tari piring dan tari ranggu ayak. Tari piring sudah jelas ya, properti utamanya itu piring. Kemudian di tari ranggu ayak itu propertinya ada gendang kecil. Ini ya, ini versi lengkapnya. Lanjut, unsur pendukung dalam suatu pementasan tari. Ada 3. Yang pertama, pemilihan tata busana dan tata rias. Jadi, sebelum kita melakukan suatu pementasan tari, kita harus perhatiin busana yang kita gunakan dan make upnya harus sesuai dengan tarian yang akan kita bawa. Yang kedua, pemilihan properti tarian. Jadi, harus sesuai juga dengan tema tarian. Misal nih, tariannya itu mengenai atau tentang petani, berarti propertinya itu bisa cangkul ataupun bakul ya, seperti itu. Kemudian pemilihan iringan atau gerakan tarian. Ya, ini contoh properti oleh penari Tanggai. Ada baju kurung, kuku panjang, hiasan kepala, gelang, kalung emas. Nih, kalian bisa lihat ya gambarnya. Oke, sampai di sini materinya sudah selesai. Bunda harap dengan adanya review materi ini kalian lebih siap dalam menghadapi penilaian harian ketiga minggu depan. Oke, bagi ada yang masih bingung bisa japri Bunda atau tanya ke Bunda langsung ya. Terima kasih telah menonton videonya. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.